Hai, baik, mari kita mulai. Akhir dari proses pengujian hipotesis adalah membuat kesimpulan, menolak atau tidak dapat menolak H0. Karena berdasarkan sampel yang merupakan sebagian kecil saja dari keseluruhan populasi, kesimpulan itu berisiko salah. Ada dua macam risiko salah tersebut. Pertama, karena menyimpulkan menolak H0, padahal H0 dinyatakan dengan benar. Misalkan sebuah populasi yang memang mempunyai mu sebesar 100 dan dihipotesiskan dengan mu sama dengan 100, namun kebetulan sampelnya membawa kita untuk menyimpulkan menolak H0 tersebut. Karena risiko itu terjadi kalau statistik sampel di daerah penolakan yang sebesar alfa, maka kesalahan itu disebut juga alpha error atau type 1 error. Kedua, kita tidak dapat menolak H0, padahal H0 itu telah dinyatakan secara keliru. Jadi, kebalikan dari situasi pertama, ada populasi dengan mu yang bukan 100. Katakanlah sesungguhnya mu-nya adalah 110, tapi diklaim sebagai mempunyai mu sebesar 100. Dan kemudian prosedur uji membawa kita untuk tidak menolak H0 mu sama dengan 100. Kesalahan ini disebut kesalahan jenis 2. Karena yang pertama tadi disebut juga sebagai alpha error, maka kesalahan jenis 2 ini disebut juga sebagai beta error. Karena beta error adalah sebesar daerah gagal menolak H0, maka beta error dapat diperkecil dengan memperbesar alfa. Namun, tindakan menaikkan alfa otomatis menaikkan risiko type 1 error. Jadi, ada trade-off antara alpha error dan beta error. Kita lanjutkan. Pendahuluan. Situasi pernyataan H0 dan kesimpulan dari prosedur uji itu dapat dinyatakan dengan tabel berikut ini. Dua baris menunjukkan kemungkinan kesimpulan yang dihasilkan dari proses pada prosedur uji, yaitu gagal menolak atau menolak H0. Sedangkan dua kolomnya menyatakan apakah H0 telah dinyatakan dengan benar atau dinyatakan dengan keliru. Kalau H0 dinyatakan dengan benar atau akurat dan prosedur uji gagal menolaknya, maka kita telah membuat keputusan yang benar sebagaimana ditunjukkan oleh kotak biru di kiri atas. Demikian pula bila H0 dinyatakan secara keliru dan kita mampu menolak H0 tersebut, maka kita juga telah membuat keputusan yang benar. Kemampuan kita menolak H0 ketika dinyatakan secara keliru itu disebut power of the test, yang besarnya adalah 1 minus beta. Untuk pengingat, keputusan gagal menolak atau menolak bersifat mutually eksklusif dan komplementer, sehingga dengan type 2 error sebesar beta, maka power of the test adalah sebesar 1 minus beta. Nah, sebaliknya, bila kita menolak H0, jadi ada pada baris yang bawah, padahal H0 telah dinyatakan dengan benar, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 1 atau alpha error. Karena besarnya adalah sebesar alfa. Dan ketika kita gagal menolak H0 pada baris 1, padahal H0 telah dinyatakan secara keliru, maka kita telah melakukan kesalahan jenis 2 atau beta error. Berikut ini akan membahas bagaimana kita menetapkan besarnya beta error. Kita lanjutkan. Prosedur penetapan kesalahan jenis 2
pada pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi. Perhatikan bahwa sesuai dengan tabel sebelumnya, kita sedang mencari probabilitas gagal menolak H0 seandainya telah dinyatakan secara keliru. Maka kita akan menghitung probabilitas mendapatkan X bar di daerah gagal menolak H0. Pada pengujian dua arah, daerah yang kita cari dibatasi oleh dua nilai kritis, minus Z alfa per 2 dan plus Z alfa per 2. Pada pengujian searah bawah, dengan penolakan di sebelah kiri, maka daerah yang kita cari ada di sebelah kanan nilai minus Z alfa. Pada pengujian searah atas, dengan penolakan di sebelah kanan, maka daerah yang kita cari ada di sebelah kiri nilai Z alfa. Akan tetapi perhatikan bahwa sampel pastilah diambil dari populasi sesungguhnya. Berarti distribusi sampling untuk pengujian beta error itu adalah distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Baik. Jadi langkah-langkah penetapan type 2 error adalah sebagai berikut. Pertama, tetapkan desain hipotesisnya yang dinyatakan secara keliru itu. Kedua, pada tingkat keyakinan yang digunakan, tetapkan daerah untuk menolak dan gagal menolak H0. Ketiga, tetapkan nilai kritis Z yang sesuai untuk daerah menolak dan gagal menolak di atas. Kemudian, konversikan nilai batas daerah kritis itu ke dalam skala X bar. Nah, besarnya beta adalah luas di bawah kurva untuk gagal menolak dari distribusi sampling populasi yang sebenarnya. Silakan catat langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5 tersebut. Nanti akan ditunjukkan secara diagramatis dalam menjawab contoh soal. Jadi, tetapkan desain berdasarkan pernyataan yang keliru, tetapkan tingkat keyakinan, nyatakan nilai kritis dalam skala Z, konversikan nilai kritis Z tersebut ke dalam skala X bar, hitung luas di bawah kurva untuk X bar di daerah gagal tolak H0 dari distribusi sampling yang berasal dari populasi yang sesungguhnya. Kita lihat contohnya. Ini contohnya, ada situasi mu sesungguhnya 410, namun dihipotesiskan sebagai H0 mu sama dengan 400. Pertanyaan pertama, tetapkan type 2 error dan power of the test pada yang pertama adalah bila prosedur uji menggunakan sampel size 36 dan significance level 0,05. Yang kedua, bila prosedur uji menggunakan sampel size 64 dan significance 0,05. Jadi yang kedua ini bedanya dengan yang pertama dalam sampel size-nya. Dan C, bila prosedur uji menggunakan sampel size seperti nomor A, 36, namun significance levelnya adalah 0,1. Kita lihat proses jawabannya.